Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan belajar dalam mata kuliah pengembangan media manipulatif, yang pada hari ini kita akan membahas beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan setelah membuat rancangan media pembelajaran. Setelah teman-teman mahasiswa sekalian selesai membuat rancangan media pembelajaran, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, di mana langkah-langkah ini nanti akan berkaitan dengan pengolahan data hasil dari lapangan. Pendapat beberapa yang saya ambil di sini adalah yang pertama, pendapatnya Niven dalam artikel yang berjudul Prototyping to Reach Product Quality dalam book chapter yang berjudul Design Approach and Tools in Education and Training, yang menyatakan bahwa media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang memenuhi kriteria kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Jadi berdasarkan pendapat Niven ini, ada 3 hal yang harus kita buktikan agar media pembelajaran yang kita buat adalah media pembelajaran yang baik dan terpercaya. Kriteria itu adalah valid, praktis, dan efektif. Sehingga pada perkuliahan kita hari ini nanti kita akan membuktikan 3 hal terkait dengan apakah media pembelajaran yang kita buat itu memenuhi kriteria kevalitan, apakah media pembelajaran memenuhi kriteria kepraktisan, dan apakah media pembelajaran memenuhi kriteria keefektifan. Kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Kriteria yang pertama adalah kriteria kevalitan. Untuk memperoleh kriteria ini, kita dapat melakukan meminta pendapat kepada para ahli yang berkompeten dalam bidang ini, karena kita mengembangkan media pembelajaran. Oleh karena itu nanti untuk memperoleh kriteria kevalitan, kita akan meminta pendapat para ahli media pembelajaran. Dalam proses validasi ini, kita akan melakukan validasi 2 hal, yaitu validasi media pembelajaran berdasarkan materi atau kontennya, dan validasi media pembelajaran kepada ahli rancangan media pembelajaran. Jadi ada 2 validasi yang akan kita lakukan, validasi materi dan validasi rancangan media pembelajaran. Kita lihat terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama adalah validasi ke ahli materi atau ke ahli konten. Validasi konten atau materi ini dilakukan oleh seorang ahli yang menguasai bidang kajian matematika yang dikembangkan menggunakan media pembelajaran kalian itu. Untuk memperoleh validitas konten atau materi, ada beberapa aspek yang akan dinilai, di mana nanti validator akan membubuhkan tanda centang atau checklist di kolom-kolom yang saya beri blog ini. Sedangkan untuk masukan secara deskriptif, para validator juga bisa menuliskan dalam kolom kritik dan saran pada setiap aspek. Oke, kita lihat untuk validasi materi. Aspek yang pertama adalah kesesuaian media dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk melihat apakah media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan KI dan KD, tentu teman-teman harus menuliskan KI dan KD apa yang teman-teman buat media pembelajarannya, agar si validator nanti bisa melihat, oh KI-nya ini, KD-nya ini, medianya ini, sesuai atau tidak. Nah, dengan begitu nanti dengan mudah validator bisa memberikan penilaian sangat tidak baik,
sedang, baik, dan sangat baik di kolom ini. Nah, apabila dirasa perlu ditambahkan masukan secara deskriptif, validator dapat menambahkan di kolom kritik dan saran. Selain kesesuaian dengan KI dan KD, dalam aspek materi atau konten ini, media pembelajaran juga harus kita nilai apakah sesuai dengan indikator atau tidak. Setelah teman-teman tadi menuliskan KI dan KD-nya, tentu teman-teman bisa mengembangkan KD menjadi indikator atau kompetensi dasar menjadi indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini biasanya dibuat dengan menggunakan beberapa kata kerja operasional. Silahkan nanti dalam proses validasi konten atau materi ini, teman-teman juga membutuhkan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang teman-teman buat tadi. Aspek yang berikutnya, apakah media yang teman-teman buat sesuai dengan kemampuan dan pengalaman siswa atau tidak. Saya contohkan media pembelajaran yang sama-sama membahas tentang sistem peredaran darah untuk anak SD, itu tentu komponennya lebih sederhana dibandingkan membelajarkan sistem peredaran darah untuk anak-anak SMA. Jadi media pembelajaran yang teman-teman buat itu sesuai tidak dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Ini nanti yang menilai juga ahli konten atau ahli isi. Aspek berikutnya adalah interaktivitas media pembelajaran. Yang dimaksud dengan interaktivitas di sini adalah dengan adanya media pembelajaran tersebut, apakah media pembelajaran itu dapat mengembangkan atau meningkatkan interaksi siswa dengan siswa yang lainnya, ataupun interaksi siswa dengan media pembelajaran. Semakin interaktif suatu media, maka siswa itu semakin banyak melakukan interaksi, baik dengan teman yang lain ataupun dengan media pembelajaran yang digunakan. Itu adalah prinsip interaktivitas. Kemudian aspek yang terakhir di validitas isi atau konten ini adalah apakah media yang digunakan itu sesuai dengan alokasi waktu pembelajaran atau tidak. Jangan-jangan dengan adanya media pembelajaran yang dibuat, konten malah semakin melebar sehingga membutuhkan alokasi waktu yang sangat banyak. Itu juga harus kita pertimbangkan. Sehingga untuk melakukan validasi isi atau konten atau materi, nanti teman-teman tinggal mengcopy saja tabel ini, kemudian diberi keterangan STB, TB, S, B, SB itu apa, kemudian diberi identitas siapa validator ahli materinya dan tanda tangan. Gitu. Selain validasi ke ahli konten atau materi, kita juga melakukan validasi ke ahli desain atau rancangan media pembelajaran. Teman-teman boleh memilih validator yang sama dengan validator dari segi isi atau konten materi tadi, ataupun jika memungkinkan, teman-teman bisa memilih validator yang berbeda, sehingga validasi materi sendiri, validasi desain atau rancangan sendiri. Silahkan teknisnya seperti apa. Sama seperti yang validasi konten, ada beberapa aspek yang harus dinilai oleh validator rancangan atau desain media pembelajaran. Di sini sudah saya buat. Nanti teman-teman bisa membuat ini menjadi lembar tersendiri, lembar validasi ahli desain atau ahli rancangan media pembelajaran. Diberi identitas, nama ahli, siapa, jabatan, alamat, tanda tangan.
kemudian keterangan STB, TB, SB, SB apa, dan di sini juga disediakan kolom kritik dan saran, sehingga di masing-masing aspek validator dapat menambahkan komentar secara deskriptif selain komentar secara kuantitatif nanti. Gitu. Saya rasa ini nanti bisa dipelajari sendiri oleh teman-teman. Ada beberapa dimensi yang dinilai oleh validator terkait dengan desain atau rancangan media pembelajarannya. Dimensi yang pertama adalah fungsi ilustrasi media, dimensi yang kedua tampilan media, dimensi yang ketiga adalah penggunaan media. Masing-masing dimensi ini nanti bisa sudah saya jabarkan menjadi beberapa indikator. Saya rasa beberapa indikator ini atau beberapa aspek ini sudah sangat jelas sehingga sudah sangat gampang dinilai oleh para validator. Gitu. Itu untuk yang validasi desain atau rancangan media pembelajaran.